Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alif Al-Husain? Semoga video yang saya sajikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Namun sebelum kita melanjutkan, ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like pada video ini dan juga subscribe agar saya lebih semangat membagikan kisah-kisah seru yang penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu surah yang terpendek dalam Al-Quran dan mempunyai khasiat dan hikmah yang sangat dahsyat adalah surah Al-Ikhlas. Keutamaan surat tersebut telah dijelaskan oleh para ulama. Tidak sedikit hadis dan atsar yang mengurai secara spesifik kelebihan dan mutiara hikmah di balik 4 ayat tersebut. Di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang itu, yakni yang berbunyi, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Lalu mereka menjawab, bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut menyebutkan sekali membaca surah Al-Ikhlas mampu menandingi pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan saja kalau kita membaca lebih dari sekali. Sementara itu, dalam kesempatan yang lain, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surah Al-Ikhlas atau kulhu itu menjadi penawar segala penyakit. Sebagaimana pernah disebutkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Al-Ikhlas adalah penawar segala penyakit rohani atau jasmani. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelebihan lain dari surah Al-Ikhlas tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan baginya satu mahligai indah dalam syurga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa membaca surah Al-Ikhlas pada perkuburan sebanyak 11 kali, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, niscaya diberikan kepada si pembaca pahala sebanyak bilangan ahli kubur di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali pada waktu subuh dan asar, insya Allah maka kita akan selamat dari mara bahaya sehingga tiba subuh dan asar berikutnya. Disebutkan juga kelebihan lain surah Al-Ikhlas, bahwa siapa yang membaca di dalam sholat sunnah duha surah kursi 10 kali pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas 10 kali pada rakaat kedua, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah ada rezekinya pada hari itu. Salah satu rahasia lain untuk pengobatan dengan surat pendek itu, bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali dan tiupkan pada tengkuk orang yang degil untuk lembutkan hati mereka. Surah Al-Ikhlas penebus diri dari api neraka. Kisah ini juga disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Al-Fakir berkata, semoga Allah memerdekakannya dari neraka syair. Ia berkata,
melihat seorang syekh di Masjidil Haram pada bulan Ramadan tahun 1261 sedang membaca surah Al-Ikhlas di sebelah pintu Daudiyah. Ia membaca malam dan siang hari setiap bulan Ramadan. Kemudian aku mengecup tangannya sambil berkata, "Wahai Tuanku, aku melihatmu setiap hari membaca surah Al-Ikhlas. Berilah tahu kepadaku tentang faedah dan rahasianya." Kemudian dia menjawab, "Aku ingin memerdekakan jasadku dari neraka, wahai anakku." Dan dia mengangkat tangan ke lehernya. Aku berkata, "Berilah aku ijazah." Kemudian beliau mengijazahiku dan memberi izin kepadaku serta mendoakan barokah. Semoga Allah memberi pertolongan pada kamu untuk membacanya sebanyak 1000 kali. Dan ini merupakan ijazah melalui tulisan bagi orang yang mau membacanya. Semoga Allah memberi barokah pada kita dan membukakan rahmat-Nya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat sebab kemuliaan surah Al-Ikhlas. Kitab Khazinatul Asrar halaman 159, Syekh Syed Muhammad Hakim Nazili. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di video berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.